Hyeanran, kau sudah dewasa. Melihatmu hari ini, kau tidak buruk sama sekali. Huang Pici setengah pria setengah wanita. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Apakah kau terlalu jelek untuk menunjukkan wajahmu? Xiao Daoist yang bermulut tajam. Biar kulihat apa yang kau punya. Cahaya keemasan muncul seketika. Lindungi praktisi sejati. Nenek tua. Rasakan mantra cahaya keemasanku. The film was translated and narrated by M Media. Guru. Guru. Selamatkan aku. Guru. Jika kau terlambat sedetik saja, muridmu ini sudah tamat. Guru. Dengan tingkat kultivasimu, kau berani menerobos gunung dalam dan hutan tua. Aku hanya ingin mencari tempat berenergi spiritual tinggi untuk melatih mantra cahaya keemasan, agar guru bisa pensiun lebih awal. Kau hanya mengincar kuilku. Sama sekali tidak. Aku sudah mendengarnya sampai telingaku kapalan. Hantu. Mengapa kau datang ke sini pencari? Pindah rumah. Aku akan membayarmu dengan baik. Bergerak aku ahlinya dalam hal itu. Sepakat itu kesepakatan. Siapa yang bertanggung jawab atas kuil ini? Guru. Mereka datang jauh-jauh ke sini di tengah malam. Setujui saja. Didorong oleh keserakahan. Terbutakan oleh uang. Ini tidak sepenuhnya demi uang. Ini lebih untuk mengikuti kehendak langit. Jalan langit. Mengurangi yang The berlebih film was dan melengkapi yang translated kurang and bukan. narrated by Sudahlah. M Media. Jangan merusak karya klasik. Saudara, kau masih belum bilang kemana kita akan pergi. Ke kaki Gunung Barat. Berhati-hatilah di jalan. Jangan khawatir guru. Jika aku bertemu hantu manapun, aku akan mengirim mereka ke alam baka. Seseorang punya niat untuk mengusir Ron. Para hantu tidak punya niat untuk menyakiti. Lakukan saja perbuatan baik. Dan jangan bertanya tentang masa depan. Dewa, kau harus mendengar dengan jelas. Aku membuka makam di jam baik, jangan terkejut. Aku memindahkan sisa-sisa jenazahmu ke rumah baru untuk menikmati kedamaian. Meninggalkan lautan penderitaan dan tanah tanpa umur panjang. Pindah ke kampung halamanmu untuk beristirahat dengan tenang selamanya. Saudara, bisakah kau tidak muncul tiba-tiba begitu saja? Selama kau senang saudara. Lagi pula, aku masih punya barang di rumah yang belum kuambil. Aku kembali dulu.
Kita tidak berasal dari dunia yang sama. Jadi bisakah kau berhenti menyiksaku? Tiga lawan satu. Itu tidak adil. Maaf soal ini. Tuan-tuan sekalian. Aku akan mengirim kalian semua untuk bereinkarnasi sebentar lagi. Hai, diam saja dan bersikaplah baik. Pahlawan. Siapa kau? Keluarga Ma dari Timur Laut. Mahu, Mahidao. Itu nama yang lumayan. Terdengar seperti seseorang yang pekerja keras. Mengapa kau berada di sini tengah malam begini? Bagaimana bisa ada formasi angin penembus celah di sini? Feng Shui ini menjebak Yin dan menyembunyikan roh jahat. Pasti ada sesuatu yang jahat sedang terjadi. Xiao Daoist, kita bertemu lagi. Nenek tua bangka. Apakah kau yang menyebabkan semua masalah ini? Nenek tua bangka. Nenek tua bangka, apa maksudmu? Aku bahkan belum berumur 500 tahun. Kulitku sangat lembut sampai-sampai kau bisa memeras air darinya. The film was Jika kau tidak percaya, kemarilah translated dan and sentuh. narrated by M. Untuk nenek tua Media. bangka, sepertimu yang berpura-pura muda. Guruku mengajariku 4 kata. Basmi tanpa ampun. Xiao Daoist, ikutlah kembali bersamaku. Aku jamin kau akan terlahir kembali. Sampai ke titik ekstasi. Sampai ke titik kematian. Apa katamu? Belum sikat gigi selama 500 tahun. Pahlawan, bagaimana keadaanmu? Aku hampir pingsan. Bertahan, Lan. Fokus. Pikirkan sesuatu. Nah, jadi kau dari keluarga Ma di Timur Laut. Benar sekali, karena kau ingin mencampuri urusan ini. Maka semua orang bisa tinggal di sini selamanya. Bocah Ma itu ternyata punya keahlian. Aku akan mengampunimu untuk hari ini. Nenek tua bangka, bukankah kau tadi ingin menangkapku? Mengapa kau mundur? Kekuatan ilahi saudaraku tidak tertandingi. Dia akan menghajarmu sampai babak belur. Benarkan saudara Lu? Kalau begitu lain kali aku akan mencarimu lagi, saudari. Saudara Lu, tunggu aku. Dengan ini aku menyatakan secara sepihak. Mulai sekarang kau adalah saudaraku. Ayo pergi. Apakah kau tahu di mana rumah mereka untuk pergi ke sana? Desa terkutuk. Hai saudara, tunggu aku. Berkat wajah keledai besar ini, aku tidak hanya menghasilkan uang, tapi aku juga mendapatkan seorang gadis. Ini. Di mana ekornya? Seorang kultivator harus menjaga kesucian. Kenapa kau terus menatap pantat orang? Bukannya aku menceramahimu, saudara Lu, tapi kau benar-benar kasar. Hidup bukan hanya soal bertarung dan membunuh. Ada juga mencari uang untuk menghidupi keluarga.
Aku sebenarnya cukup senang mengikuti kalian berdua. Kau ajari aku bela dirimu. Kau ajari aku cara mencari uang. Bagaimana dengan itu? Mengapa kau ingin belajar bela diri? Untuk memperbaiki diriku. Lalu, menikah lalu bunuh dia. Idealnya memang berisi. Tapi kenyataannya kurus kering. Saudara, membawa pedang besar di bahumu itu. Apa kau tidak lelah? Urus saja dirimu sendiri. Uang dari tadi. Aku ingin sepertiganya. Ingat untuk memberikannya padaku. The film was translated and narrated by M Media. Hai Anran. Aku kepanasan. Ada apa Ling Er? Ling Er. Ini adalah harga dari pengkhianatan. Leluhur. Xiao Daoist itu? Apa yang harus kita lakukan? Urus Huang Lin Er terlebih dahulu. Aku punya caraku sendiri untuk menangani Xiao Daoist itu. Ling Er. Ling Er. Ling Er. Cepat pulang dan temui gurumu. Kau tidak bisa menyelamatkannya. Guru. Bagaimana keadaan Huang Ling Er? Jiwa dan tubuh gadis ini terpisah. Aku hanya memblokir sementara koneksi jiwanya ke tubuhnya. Jika kau menginginkan kesembuhan permanen, kau masih harus menemukan jiwanya. Ling Er berkata, dia kehilangan satu jiwa dan satu roh. Aku akan mencarikannya untuknya sekarang. Bocah nakal, ini adalah tribulasimu. Tribulasi. Kau terlahir dengan takdir bintang yang mulia. Seekor Huang Pici bersujud padamu untuk meminta gelar. Kau bisa menjadi abadi. Namun kau juga mengacaukan keseimbangan langit dan bumi, yang berujung pada potensi kehancuranmu. Jika kau bisa selamat dari ujian ini, jalanmu menuju keabadian akan mulus. Ini adalah murid dari sahabat karibku Basang. Dia akan membantumu melewati ujianmu. Setelah ujian itu, dia akan meneruskan tugas Basang. Dan monster tua Kui Jiwu itu. Apa yang terjadi dengannya? Dia memiliki dendam pribadi terhadap kakekmu Patua Hei. Bertahun-tahun lalu aku turun tangan demi kebenaran dan melukai wujud aslinya. Sudah bertahun-tahun, tidak ada kabar darinya. Aku curiga kekuatannya sudah pulih cukup banyak. Kau bukan tandingannya. Demi keamanan, aku harus mencari Pak Tua Basang itu dan mendiskusikan strategi. Ini adalah harta Dharma. Ambil ini dulu. Kau harus segera berangkat. Kita akan bertemu di kota Shuanghe. Mengerti guru. Suamiku. Nona ada apa? Suamiku dibunuh. Tapi aku tidak punya cara untuk membalas dendam. Dibunuh oleh siapa? Hati-hati. Silo Daoist awas. He Anran. Kenapa kau membunuh suaminya? Di mana dia? Saudari, bisakah kau menggunakan otakmu? Ini jelas seseorang yang mencari masalah. Monster macam apa ini? Bahkan pedang saudara Ma tidak bisa melukainya. Ini adalah iblis kekeringan. Monster yang lahir dari kebencian seorang wanita. Ia bergerak seperti angin. Dan kemanapun ia pergi, akan terjadi kekeringan sejauh 1000 mil. Apa yang harus kita lakukan? Kita bahkan tidak bisa melarikan diri. Kita hanya bisa menyelesaikan kebenciannya untuk memusnahkannya. Semakin besar kebenciannya, semakin kuat kekuatannya. Bagaimana kalau kita menyerahkanmu saja? Kau sendiri yang membunuh suaminya.
Saudari, itu semua omong kosong. Bisakah kau menggunakan otakmu? Saudaramu, iblis kekeringan itu sangat beracun. Hati-hati. Jika kau tidak bisa mengalahkannya, kembalilah. Itu bukan hal yang memalukan. Apa ini? The film was Tonton saja translated pertunjukannya. and narrated by M Mantra Media. cahaya emas. Ini adalah harta dharma yang ditinggalkan guruku. Dia tidak bisa menghancurkannya. Orang tua ini memberiku barang tiruan murahan lagi. Ini adalah jimat kejernihan. Selagi iblis kekeringan mengendalikan kita, kita bisa memasuki dunia ingatannya. Selama kita menemukan alasan dia menjadi iblis kekeringan, kita bisa melenyapkan kebenciannya. Kemana kalian berdua pergi? Awasi dia dengan ketat. Jika dia melarikan diri, aku akan membunuh kalian semua. Setelah malam ini, dia akan menjadi kakak ipar kita. Mengerti? Suamiku, aku datang untuk menemanimu. Apakah kau ingin balas dendam? Siapa kau? Itu tidak penting. Aku hanya ingin bertanya padamu. Apakah kau ingin balas dendam? Ya, aku ingin balas dendam. Kalau begitu kita punya dasar untuk bekerja sama. Harga apa yang bisa dibayar? Apa yang kau inginkan? Jalan surga itu adil. Mata ganti mata. Nyawa ganti nyawa. Jika kau ingin membunuh orang yang membunuh suamimu, kau harus membayarnya dengan nyawamu sendiri. Kau harus menukarnya dengan nyawamu. Baiklah, Ucapkan sumpahnya. siapa namamu? The film was translated and narrated by M Media. Kue. Jill. Wu. Surga menjadi saksiku. Jiwa yang menderita Wang Chuiping bersedia menggunakan nyawanya sendiri untuk mempercayakan Kui Jiwu agar membalaskan dendam mendiang suamiku Jalei. Aku bersedia memberikan nyawaku tanpa penyesalan. Aku melihat musuh-musuhnya semua sudah mati. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara menyelesaikan dendam ini? Jangan tidak sabaran. Mengerti. Aku telah membangunkan Xiao Lei, jiwa yang tersisa di gelang Chuiping. 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 Ini aku. Suamiku, Chuiping. The film was Aku membiarkanmu translated menderita, and Chuiping. narrated by M jangan Media. katakan itu suamiku. Itu bukan salahmu. Itu salahmu. Itu semua salahmu. Sampah tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa beristirahat dengan tenang. Chuiping membunuh mereka. Tidak. Suamiku. Lari cepat. Suamiku. Kau benar-benar berani mengkhianatiku. Apakah kau ingin melihat jiwamu tercerai-berai di tiup angin? Suamiku. Suamiku. Lari cepat. Saudara Lu, lakukan sekarang.
Anran, kota Shuanghe dalam bahaya. Jangan datang. Mau kemana kau? Aku akan mencari guru. Bukankah kau dengar gurumu melarangmu datang? Aku baru saja mendengar suara guru dan terdengar sangat mendesak. Pasti telah terjadi sesuatu. Kekuatan tempurmu hanya 5 saat ini. Apa yang bisa kau lakukan jika kau pergi? Apa salahnya dengan kekuatan tempur 5? Mungkin aku bisa membalikkan keadaan hanya dengan 5 poin ini. Orang itu benar-benar pecundang. Biar kulihat. Benar sekali. Bukankah kita masih punya saudara Lu? Saudara Lu memiliki kekuatan tempur setidaknya 50. 3 kepala lebih baik daripada 1. Meskipun kita bukan Xiao Qiliang. Kenapa kau masih mengeluh setelah mendapat kesepakatan? Pasukan 3 tukang sepatu. Ayo pergi. Gurumu melarangmu datang. Sangat tidak patuh. Guruku membesarkanku sejak kecil. Mustahil bagiku untuk meninggalkannya. Kenapa tidak ada orang di sini? Di sini. Ada aura pembunuh. Itu guru. 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 Guru, apakah Anda baik-baik saja? Hati-hati. Racun mayat iblis kekeringan. Lin Douyin. Lama tidak bertemu. Hadiah sambutanku. Apakah kau puas? Kui Jiu, aku tidak menyangka kau akan menjadi pemimpin sekte. Aku telah menemukan sesuatu. Pakai iblis kekeringan, terlalu tidak efisien. Lebih baik mengindoktrinasi mereka. Dengan begitu mereka berkontribusi dengan sukarela dan lebih cepat. Lihat betapa patuhnya mereka. Kau jelas mengendalikan jiwa mereka. Lalu kenapa, jika aku melakukannya? Aku sudah tahu rahasiamu. Apa yang kau miliki untuk melawanku? Dan kau menyebut dirimu yang terhebat di 3 provinsi. Bagaimana bisa kau demi mengusir roh jahat? Membuat sumpah untuk tidak pernah membunuh manusia. Benar-benar bodoh. Kui Jihu. Kau. Sumpah surgawi macam apa itu? Kami para praktisi membuat sumpah. Bertransaksi dengan jalan surgawi demi kekuatan. Semakin ketat sumpahnya, semakin banyak kekuatan yang kau terima sebagai gantinya. Metode manusiamu sangat praktis. Nyaman. Apakah kau tahu apa yang terjadi jika kau melanggar sumpah? Jalan surgawi akan menghukum mereka. Tulang hancur berkeping-keping. Kultivasi hancur total. Lin Douyin, orang-orang yang kau lindungi sekarang berdiri melawanku. Apakah kau menyesal? The film was Apa yang kau translated tertawakan? and Aku narrated by menertawakanmu N Media. karena menyia-nyiakan separuh hidupmu. Yang adil mendapat keuntungan yang tidak adil kehilangannya. Lihat sekelilingmu. Apakah ada orang yang mau keluar dan melindungimu? Mari kita lihat. Apakah kultivasimu? Atau tongkatku yang lebih kuat? Hati-hati guru. Kau tidak akan pergi jauh. Kejar. Hati-hati. Tuan muda aku di sini. Mohon terima hormatku Pak Tua Huang. Ayah? Ayah? Ayah kau belum mati. Kau. Bagaimana hubunganmu dengan Tuan muda? Tuan muda macam apa dia? Apa kau yakin tidak salah orang? Aroma keluarga Hei. Aku tidak mungkin salah. Dia adalah tuan muda dari keluarga Hei. Kau kenal keluargaku. Kakekmu Pak Tua Hei. Menyelamatkan nyawaku. Itu terjadi pada musim gugur lebih dari 50 tahun yang lalu. Aku terjebak dalam perangkap pemburu. Di ambang kematian. Guru tidak memedulikan batasan antara manusia dan roh. Beliau menyembuhkan lukaku. Dan membawaku ke rumahnya. Beliau memberiku makan selama bertahun-tahun. Sejak saat itu, aku mengakui beliau sebagai guruku. Namun masa indah tidak bertahan lama. Kakekmu dijebak oleh seseorang. Lalu membawa Huang Dasian ke kuil keluarga. Aku mencoba menghentikannya. Tapi aku diusir. Lalu, kenapa kau tidak kembali mencariku? Anggota klan semua bilang kau sudah mati. Aku diberi misi rahasia. Keinginan terakhir guru. Aku tidak bisa melanggarnya. Setidaknya kau bisa mengirim pesan. Nah, berita ini tidak boleh bocor. Selama beberapa dekade terakhir, Kui Jiu sendirian telah mencariku di kota Shuanghe lebih dari 100 kali. Dan pemuja aliran sesat Huang Pici. Mereka hampir tinggal di kota Shuanghe. Paman Huang, apa sebenarnya misi rahasia yang kakekku berikan padamu? Tuan muda, lebih baik jika Anda tidak tahu.
Sebelum guru meninggal, serahkan pengelolaan tanah keluarga He yang lama kepadaku. Saat itulah aku sadar. Tuan Muda sudah pergi berkultivasi dengan Daoist Flame. Tuan Muda, aku selalu menantikan untuk bertemu dengan Anda. Hari ini, aku akhirnya memenuhi keinginan itu. Huang Pici. Lalu akan Nadaro. Di mana tanah keluarga He yang hilang itu sekarang? Aku hanya bisa memberitahu Tuan Muda. Paman Huang, ini guruku Daoist Lin Doying. Memberitahunya sama saja dengan memberitahuku. Tuan Muda, ini menyangkut rahasia keluarga He. Aku tidak bisa memberitahu orang luar manapun. Orang luar, saat aku membesarkan Anran, di mana kau berada? Guru, Napasnya stabil. Matanya tak kenal takut. Anran, kau bisa mempercayai apa yang dia katakan. Guru, Racun mayat dari iblis kekeringan. Paman Huang, apakah ada cara untuk mengobati racun ini? Aku tidak bisa menyembuhkannya, tapi aku mendengar seorang dukun baru saja tiba di kota Shuanghe. Mungkin dia punya cara. Seorang dukun. Ya, Ayah, mau kemana kau? aku sangat terburu-buru datang ke sini. Aku lupa membuka segel yang menyembunyikan tempat ini. Guru, Ayah, ayah, Jadi benar itu kau. Kui Jiwu. Kui Jihu. Tidak ada segel di sini. Aku mengikuti aromanya sepanjang jalan dan menemukan gerbang yang menghalangi jalanku. Itu benar-benar telah menghalangiku selama beberapa dekade. Hari ini nyawamu adalah milikku. Kui Jiu, lihat dirimu sekarang bukan manusia. Bukan pula iblis. Anak dari Huang Pici itu. Bagaimana rasanya merasuki seseorang? Cukup bicaranya. Di mana Pak Tua He? Apa kau pikir aku akan memberitahumu? Mereka yang tunduk padaku akan makmur. Mereka yang melawanku akan binasa. Jika kau tidak mau bicara maka matilah. Ayah, ayah. Aku akan melawanmu sampai mati. Nah, Katakan padaku, apa kau masih ingat? Apa yang kuajarkan padamu di masa kecilmu? apa? The film Ayah. was translated and Ayah. narrated by Kecuali M. Xiao Daoist Media. itu. Bunuh semua orang lainnya untukku. Kui Jihu. Jangan berani-berani. Guru, Ayah, Sumpah itu telah dilanggar. Waktuku hampir habis. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kalian semua pergi duluan. aku tidak akan pergi. Kau selalu menginginkan kuil Daoistku bukan? Mulai sekarang kau adalah pemimpin generasi ke-19 dari Humandao. Anran, kau telah menyelesaikan pelatihanmu. Guru, pergi. Aku akan berurusan dengan Kui Jihu. Bawa dia pergi. Pergi. Lari cepat. Mencoba lari. Apa kau sudah meminta izin padaku? Lindoin, aku tidak menyangka kau dalam keadaan seperti ini. Namun kau masih memiliki kekuatan sebesar ini. Hari ini aku akan membiarkanmu menyaksikan. Apa artinya menjadi yang tak tertandingi di 3 provinsi? Berhenti. Mau kemana kau? Aku akan membalaskan dendam guruku. hai Anran, kau bahkan tidak bisa mengalahkannya. Bagaimana kau akan membalas dendam? Siapa kau bagiku? Apa aku butuh kau peduli? Saudara Lu, Cepat. Ambil pedangnya. Dan tebas aku. aku tidak akan melakukannya. Tebas aku sekarang. Aku tidak akan melakukannya. Dalam setengah jam lagi, racun mayat itu akan mencapai jantungku. Cepat. Berhenti. Aku bisa menyembuhkannya. Siapa kau?
Seandainya saja Lin Tua menungguku sedikit lebih lama. Aku baru ingat. Kau pasti dukun palu tembaga yang terkenal itu. Senior Basang. Ada lagi. Tidak, Apakah gurumu pernah berkata, siapa yang lebih kuat dia atau aku? itu sudah pasti. Pasti itu guruku. Dia tidak sekuat dirimu. Anran, apakah kau ingin melihat gurumu sekali lagi? Kau punya cara. The film was translated and narrated by M Media. Anran, alam roh secara alami menolak yang hidup. Kau harus mengatur waktumu dengan baik. Konon dukun bisa menciptakan tempat perlindungan di alam roh. Aku tidak pernah membayangkan akan seperti ini. Anran. Anran. Guru. Guru. Guru benar-benar Anda. Jika Anda memberitahuku lebih awal bahwa kita bisa bertemu di alam roh, aku tidak akan hampir berkelahi dengan saudara Lu. Bahkan Huang Lingkat pun khawatir. Ini adalah teknik rahasia unik dari Spirit Sex. Kau tidak akan bisa menggunakannya lagi selama seminggu. Hanya sebagai tindakan pencegahan. Aku meminta Alba untuk merapalkan mantra sebelumnya. Aku tidak menyangka itu benar-benar akan dibutuhkan. Guru. Pernahkah Anda memikirkannya? Jika senior Basang tidak menggunakan teknik ini saat itu, dan memilih untuk bertarung berdampingan, Anda mungkin tidak akan. Berhentilah bersikap sentimental. Perlindungan Alba terbatas. Biar ku beritahu apa yang telah kuselidiki. Ayo, taruhan. Cepat yang ini. Tidak mungkin, taruhan kecil. Bukankah ini saudara Patuahai? Mau bermain beberapa ronde? Tidak, aku punya urusan di rumah. Apa yang bisa dilakukan seorang bujangan? Bertaruhlah dan pot akan penuh dengan daging. Istri yang cantik dan ladang yang subur. Hidup yang begitu indah. Jika kau tidak bermain, kau tidak memberiku muka. Ayo. Bagaimana dengan ini? Ini menebak jumlah dadu. Jika totalnya 10 atau kurang itu kecil. Bagaimana jika 11 atau lebih? Maka itu besar. Sederhana saja, orang bodoh pun bisa bermain. Ayo, ayo, ayo. Taruhan besar atau kecil? Taruhan besar atau kecil? Pasang taruhanmu. Aku bertaruh besar. Buka. 4, 5, 6 besar. Aku menang. Aku menang. Keberuntunganmu bagus. Lanjutkan. Terima kasih saudara kue. Ayo. Taruhan besar atau kecil lagi? Pasang taruhanmu. Pasang taruhanmu. Bertaruh kecil. Rumahnya kecil. Rumahnya kecil. 9 dari 10 penjudi kalah. Patuahai, kau tidak bisa lari. Saudara kue, aku mohon padamu. Pinjami aku uang lagi. Aku hampir memenangkan semuanya kembali. Taruhan kecil untuk bersenang-senang. Taruhan besar menyakiti tubuh. Menurutku kau harus berhenti selagi kau di depan. Dan cari cara untuk membayarku kembali. Jangan katakan itu. Saudara kui aku. The film was Aku akan bersujud translated padamu. and narrated Saudara by kui M aku mohon Media. padamu. Bukan berarti aku tidak mau membantumu.
Kau hanya tahu cara bertani. Soal uang itu, kapan kau akan membayarnya? Saudara Kui, kau punya koneksi yang luas. Apakah ada pekerjaan bagus yang bayarannya cepat? Pekerjaan bagus. Siapa yang tidak mau? Mengapa aku harus memberikannya padamu? Bukankah aku berutang uang padamu? Jika aku mendapat uang lebih cepat, aku bisa segera melunasinya. Baiklah. Aku memang punya pekerjaan. Jika kau sanggup mengambilnya, kau tidak hanya akan melunasi utangmu, tapi kau juga akan mendapat untung. Bagus. Bagus. Apakah pekerjaan ini berbahaya? Kau terlalu banyak memilih. Kembalilah bertani kalau begitu. Saudara Kui, aku setuju dengan semuanya. Aku setuju dengan semuanya. Pekerjaan ini. Dibilang sulit ya sulit. Dibilang mudah dia mudah. Intinya adalah hanya menemani mereka makan, mengobrol, dan tersenyum. Saudara-saudara, bukankah itu hanya mengobrol dengan para abadi? Seharusnya tidak seburuk itu kan? Mengobrol dengan para abadi. Mimpi macam apa yang sedang kau alami? Aku membawamu ke sini hari ini untuk membantu seseorang membayar utang pada sang abadi. Apel, seorang saudagar kaya, berutang nyawa pada sang abadi. Dia menghabiskan banyak uang agar saudara Kui mencarikan tumbal. Dan takdir bintangmu kebetulan cocok dengan saudagar itu? Jadi ini semua jebakan. Kau tidak benar-benar mengira saudara Kui menganggapmu saudara kan? Kui Jiwoo, dia berani menipuku. Kau berani memanggil saudara Kui dengan nama lengkapnya. Siapkan persembahan dan bangun aula dupa. Nama sang abadi tersebar hingga ke 4 penjuru samudera. Waktunya telah tiba. Silakan Huang Daxian, nikmati persembahan darah ini. Untungnya aku sudah bersiap. Kau sangat licik. Manusia, aku mengagumimu. Siapa kau? Aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Kesepakatan macam apa? Saudara Kui ada di sini. Lihatlah, apakah ini cukup? Kau masih hidup. Aku belum melunasi utangmu. Bagaimana mungkin aku berani mati? Apa yang kau lakukan di sini? Mencoba mengacaukan tempatku. Saudara Kui, bagaimana mungkin aku berani? Saudara aku baru saja bilang aku sedang bertani. Tapi aku masih belum bisa melunasi utangmu. Jadi, aku tidak punya pilihan selain datang dan berjudi. Aku akan mengembalikan surat utangmu. Dan kita akan impas. Pergi dari sini. Apa maksudmu? Aku sudah melunasi utangnya. Aku hanya ingin berjudi satu kali lagi. Kau tidak diterima di sini. Enyahlah, saudara Kui. Kau menjalankan bisnis dengan pintu terbuka bukan? Di mana logikanya mengusir pelanggan? Atau kau takut? Jika Pak Tuahai benar-benar pergi hari ini, aku khawatir reputasimu di daerah ini akan merosot, saudara Kui. Aku tidak pernah menyangka, saudara Kui, bahwa kau pun bisa merasa takut. Mengapa aku harus takut? Aku hanya meremehkan 1000 liang perak ini. Saudara Kui ada benarnya. Aku akan menaikkan taruhannya. Kantongmu kosong seperti dirimu sendiri. Apalagi yang bisa kau pertaruhkan? Kau tidak bisa berkata begitu. Ada satu hal yang dimiliki semua orang. Apakah kau mencoba mempertaruhkan nyawamu melawan nyawaku? Apakah kau berani? Aku tidak menginginkan apapun selain itu. Bahkan jika kau berani, aku Kui Jiwoo punya kekayaan besar untuk dipertaruhkan. Nyawamu yang menyedihkan itu, mengapa aku harus mempertaruhkannya? Jika kau tidak bertaruh, mulai hari ini, semua orang akan tahu bahwa kau Kui Jiwoo adalah pengecut yang takut berjudi. Menurutmu bagaimana nasib bisnis kasinomu nanti? Kurasa aku tidak perlu menjelaskannya padamu. Kau memutus mata pencaharianku, sama saja membunuh orang tuaku. Aku Kui Jiwoo akan memastikan bahwa di kota Shuanghe, kau tidak akan pernah punya tempat untuk berpijak. Tidak ada penyesalan setelah dadu dilempar. Hidup dan mati sudah ditakdirkan. Buka. 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 Cepat buka. Cepat buka.
Aku menang besar. Bagus. Tuan Huang, terima kasih atas bantuanmu. Ini adalah takdirmu. Penuhi janjimu. Baiklah. Guru, jangan menyembah masternya. Mereka yang berdagang dengan leluhur Huan mungkin mendapatkan kekayaan sementara, tapi pada akhirnya mereka tidak pernah berakhir dengan baik. Kau awalnya adalah anggota keluarga Huang, namun kau justru merongrong keluarga Huang. Apakah kau ingin menjadi abadi pelindung keluarga He dan menelan kekayaan keluarga He untuk dirimu sendiri? Guruku telah berbaik hati padaku. Aku hanya tidak ingin dia memiliki penyesalan. Pak Tua, aku bertanya padamu. Menggulingkan keluarga Kui, memenangkan semua emas dan perak ini. Apakah kau menyesalinya? Aku tidak menyesal. Aku akan tinggal di kediaman keluarga He, memastikan kemuliaan dan kekayaanmu, dan rumah yang dipenuhi emas dan jiot. Apakah kau menyesalinya? Aku tidak menyesal. Lalu apa yang kau tunggu? Guru, berhentilah bicara. Demi langit, bumi di bawah, sebagai saksiku, hari ini aku Pak Tua He dengan hormat mengundang Tuan Huan ke rumahku untuk melindungi kedamaian kami dan membawa kami kemakmuran. Sejak hari ini aku akan mempersembahkan ibadah selamanya dan menjaga dupa tetap menyala abadi. Jika aku melanggar sumpah ini, semoga garis keturunanku musnah dan semua keberuntunganku lenyap. Xiao Daois, kenapa kau ada di sini? Apa kau melihat gurumu? Guruku mengirim kami ke Qingqiu untuk mencari siluman rubah yang ahli dalam komunikasi roh, untuk menemukan Huang Pici yang tertidur di dalam. Kui Jiwu menyeretnya keluar dan menghancurkannya, dan mematahkan sihirnya. Ngomong-ngomong Ling Er, dengan siluman rubah itu, kau mungkin bisa memulihkan jiwamu. Aku pernah mendengar sedikit tentang Dewa Rubah itu. Dia memiliki temperamen yang sangat eksentrik, jadi kau harus menjaga ucapan dan tindakanmu. Siluman rubah itu tampak cukup dekat dengan guruku. Mungkin dia bahkan istri guruku. Aku mendengar makam Huang Pici tempat Kui Jiwu bersembunyi, berada di dekat kota Shuang. Aku akan pergi mengintai ke sana. Jadi aku tidak bisa pergi bersama kalian berdua. Guru, berhati-hatilah. Kecantikan tak terlihat di salju musim dingin. Melintasi gunung dan sungai menuju puncak utara. Apa maksudnya itu? Aku tidak banyak mengenyam pendidikan. Jika kau buta huruf, katakan saja kau buta huruf. Berhenti bersikap tangguh. Kecantikan yang tak terlihat merujut pada karakter King dan karakter Yu ini. Hapus gunung dan kau mendapatkan karakter Q. Kita sudah sampai di Qingqiu. Sudah sampai. The film was translated and Apakah Anda narrated siluman by rubah M dari Media. Qingqiu? Siapa kalian semua? Mengapa kalian datang ke Qingqiuku? Kami mendengar teknik roh sang siluman sangat mendalam. Dan kami ingin meminta bantuan Anda untuk menundukkan iblis. Apa kau tahu? Mana aku tahu? Kenapa aku harus membantumu? Mohon maaf. Aku Hian Ran, murid dari Dao Lin Doying. Murid siapakah kau? Apa hubungannya denganku? Sepertinya sang siluman menyimpan dendam pada guruku. Sebaiknya aku mengambil hatinya. Ya, guruku pernah berkata bahwa Anda mempraktikkan jalan sejati dari seni misterius. Dan bahkan guruku sangat menghormati Anda. Gurumu mengenalku. Lebih dari sekadar kenalan, tapi sangat dekat. Dulu guruku berkeliling dunia bersamamu. Itu hanyalah tak terkalahkan. Kekuatan mereka bisa memotong logam. Seperti sepasang burung yang terbang selaras. Murid dari seorang kawan lama. Benarkah begitu?
Silakan masuklah. Aku sudah membawa orang yang kau minta. Siapa He Anran itu? Itu aku. Aku sudah tahu alasan kedatanganmu, tapi aku tidak lagi menggunakan komunikasi roh. Ketiga artefak ini telah disembunyikan di 3 lokasi terpisah. Kalian harus mengambilnya sendiri. Tidak masalah. Tolong siluman rubah beritahu kami cara mengambilnya. Ketiga lokasi ini juga merupakan 3 ujian. Jangan menganggapnya enteng. Jika tidak, nyawa kalian akan terancam. Terima kasih banyak siluman rubah. Lewat sini. Oke, Saudara Lu, ayunkan senjatamu di sini. Perasaanku tidak enak. Perasaan buruk macam apa? Kita hanya berjalankan. Apa yang sulit dari itu? Aku tidak bisa memastikannya. Aku hanya punya firasat buruk. Jangan membawa sial. Omong kosong. Kita kembali ke sini lagi. Ini benar-benar formasi 8 gerbang kunci emas. Apa ada cara The untuk film was memecahkannya? translated Timen Dunjia and memiliki 8 narrated gerbang. by M Buka Media. tutup hidup mati cedera bahaya pandangan dan keajaiban. Kita hanya perlu menemukan gerbang hidup untuk keluar. Tapi kompas ini terus berputar. Tidak ada cara untuk menentukan arah. Hati-hati ada yang salah dengan kabut ini. Link R. Saudara Lu. Mantra cahaya emas. Apa yang terjadi? Kau sudah bangun. Ini pasti salah satu dari 3 artefak sihir. Bangunlah dulu. Kenapa lokasinya berubah? Setelah kalian berdua pingsan, aku memaksa inti formasi itu untuk berhenti dan menemukan gerbang hidup. Ada manik sihir di sana dan susunan teleportasi. Setelah melewatinya, kita berakhir di sini. Kau bisa membawa kami berdua. Saat aku memaksa inti formasi itu berhenti, aku mematahkan segelnya dan kekuatanku meningkat cukup banyak. kali ini aku yang memimpin. Saudara Lu, kau sudah bangun. Baik. Rambut diikat sanggul tinggi. Memegang tombak Fantian. Mungkinkah orang ini? Lubu, Dia benar-benar hidup sesuai legenda sang pejuang. Ini menakutkan. Tidakkah kau pikir saudara Lu yang bisa menandingi Lubu adalah? Apakah dia bahkan lebih kuat? Lihat saja energi yang dimiliki saudara Lu. Aku akan menyebutnya Saudara Lubu. Saudara Lu, jimat. tidak perlu. Apa yang kau lihat? Hati-hati di luar sana.
Apa yang kau lakukan? Membantumu melepas pakaianmu. The film was Sayang, translated and kau tidak lagi narrated bersikap by manja. M Media. Siapa yang manja? Siapa kau? Hei Anran, tentu saja. Kita baru saja menikah tadi malam. Apa kau tidak ingat? Orang itu sepertinya pernah ke sini sebelumnya. Berputar-putar terus. Sepertinya dia sedang mengatakan sesuatu. Jika dia benar-benar berani menyentuhku dan mencoba untuk bermesraan, aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Mengapa kau bersikap aneh hari ini? Aku aneh. Aneh kakakmu. Kau yang aneh. Mengapa kau menendangku? Kau adalah istriku. Istri dengan surat nikah. Ling El. Kau tahu, aku jatuh cinta padamu saat pertama kali melihatmu. Kita telah melalui begitu banyak hal bersama, dan kau tidak pernah meninggalkan sisiku. Aku berpikir saat itu, gadis yang luar biasa. Aku harus menikahinya. Ling El, kita akhirnya bersama sekarang. Bukankah ini kebahagiaan? Tapi bagaimana dengan pembalasan dendam gurumu? Adapun menundukkan iblis dan hantu, biarkan si tangguh mahu yang menanganinya. Aku hanya ingin kita bahagia bersama selamanya. Xiao Daois. Aku tidak menyangka kau begitu romantis. Aku tidak pernah mengira ujian ketiga adalah hantu kulit terlukis. Kau jelas. Hei Anran yang kukenal. Bukanlah orang yang mengabaikan prinsip demi kecantikan. Lagi pula, dia selalu memanggilnya saudara lu. Saudara lu. Apakah kau sudah tahu tentang ini sejak awal? Ujian pertama, aku mematahkan segelnya. Ujian kedua, saudara lu mendapatkan pedang penanda. Jadi itu hanya menyisakanmu. Apa ujian ketiganya? Aku tidak akan memberitahumu. Kau bajingan. The film was translated and narrated by M Media. Mengapa gurumu tidak datang? Guruku sudah tiada. Apa? Jika kau ingin membangkitkan Huang Daxian, kau harus menemukan kuil roh yang dulu digunakan oleh Pak Tua He dan melakukan ritual itu kembali. Jika Huang Daxian belum mati, ketiga artefak ini pasti akan berhasil. Ini adalah formasi teleportasi menuju kota Shuang. Aku ada urusan lain yang harus diselesaikan. Kalian berdua bisa keluar sendiri. Mengapa Dewa Rubah begitu terburu-buru untuk pergi? Rubah bisa berkomunikasi dengan alam baka. Dia pasti terburu-buru untuk mencegat guruku di jalan mata air kuning. Lihat, mereka berdua pasti punya sejarah. Ayo pergi. Jam babi jaga kedua. Tutup pintu dan jendela. Waspada terhadap api dan pencuri. Hantu. Apa yang sedang kau pikirkan? Mendengar penjaga malam mengingatkanku pada apa yang dikatakan ayah sebelum dia meninggal. Kata-kata terakhir Paman Huang. Benar. Dia menyuruhku mengingat sajak masa kecil. Pada jam ketiga. Bulan di dalam cermin. Hanyalah dua sisi dari satu koin. Ini bukan sajak anak-anak. Ini adalah teka-teki. Guru. Cepat kemari. The film was translated and narrated by M Media. Hari ini aku akan menunjukkan padamu apa artinya menjadi tiada banding. Guru. Anda pergi dengan terburu-buru. Anda tidak mewariskan teknik pedang Anda dan itu tidak masalah. Tapi Anda bahkan tidak meninggalkan perak untukku. Jam jaga ketiga. Semuanya damai. Penjagaan ketiga telah tiba. Bulan di dalam cermin. Sebuah cermin. Bercermin.
Cerminnya ada di sana. Seperti koin. Dua sisi. Jadi rumahku adalah kediaman keluarga yang lama. Jadi begitulah teknik bunga cermin bulan air digunakan. Paman Huang terlalu cerdik. Ada segel. Aku baik-baik saja. Panas sekali. Jiwa dan rohnya sedang dibakar oleh segel itu. Jika kita membiarkannya, jiwanya akan terbakar habis, dan dia akan lenyap. Anran, Anran, bagaimana kau bisa menjadi begitu kuat? Nasten Sul bawaan. Anran, Bantu dia berdiri. Kalian pasangan bodoh. The film Kalian was pasangan bodoh. translated and narrated by M Media. Pergilah. Kau itu seperti meriam lepas. Benar-benar meriam lepas. Jiwamu tidak utuh. Beraninya kau mencoba ritual pertukaran jiwa. Jiwa. Kembalilah. Guru. 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 Senior. Senior, Senior. kau bicara tentang mereka berdua. Satu kehilangan jiwa dan roh. Satu lagi kehilangan 2 jiwa dan 6 roh. Semuanya pas sekali. Cukup untuk satu diriku saja. Kau tampak seperti gadis muda yang cerdas. Mengapa kau bertindak begitu ceroboh? Apakah hidupmu hanya sesuatu yang kau pungut di tengah angin? Senior. Jika Anda memberikan jiwa Anda kepada kami, apa yang akan terjadi pada Anda? Apalagi yang bisa terjadi? Aku hanya akan mati itu saja. Kalian bertiga. Pada upacara pensiunku. Kalian bertiga. Mengapa wajah kalian begitu muram? Terutama kau, murid. Kau telah membiarkan roh sang dukun terkikis habis. Berikan gurumu senyuman. Mari bicara soal bisnis. Aku sudah melacak lokasi Huang Pici. Itu ada di makam kuno yang terbengkalai. 20 km di utara kota. Benar. Peta ini. Peta itu. Aku sudah selesai menggambarnya. Simpanlah baik-baik. Kalian semua perlu merencanakan ini dengan hati-hati. Baiklah. Aku harus pergi. Sampai jumpa di alam roh. Selanjutnya, kita pergi ke Kulro untuk menyelesaikan masalah dengan Huang Pici.
Anda, Siapa kau? aku adalah kakekmu, Pak Tuahe. Kau masih hidup. Aku tidak menyangka bahwa kalian yang akan datang. Lihat kekacauan yang kau buat. Berjudi menghabiskan kekayaan keluarga. Memuja artefak jahat. Berapa banyak nyawa yang telah kau hancurkan? Aku, The Kakek, film was translated mengapa kakak and memasang segel narrated berbahaya by di pintu M-Media. masuk? ini sebenarnya jebakan. Sebuah jebakan. Bagaimana? Setelah aku tahu kau diincar oleh Wan Pici, aku melakukan dua hal. Pertama, aku menitipkanmu pada Dawes Lin untuk dibesarkan. Kedua, Pak Tua Wan dan aku merancang jebakan itu. Paman Huang juga tahu. Dia adalah inti dari rencana ini. Saat Wang Daxian tiba, dia akan melawan dengan sekuat tenaga. Sebelum dia mati, dia akan mengungkapkan rahasia segel itu. Saat Wang Daxian mencoba menerobos masuk, segel itu akan membakar jiwanya hingga menjadi abu. Kau hanya tahu cara membiarkan orang lain mati. Segel semacam ini tidaklah tanpa harga. Kau adalah harganya. Kau telah menggunakan dirimu sendiri sebagai bahan bakar untuk menjaga nyala api itu. Demi kebahagiaan generasi mendatang, apa artinya jika kami para tetua sedikit menderita? Anda, kui roh yang kau cari ada di sini. Akhirnya ketemu juga. Jaga dirimu. Dia mungkin bukan orang baik, tapi dia jelas kakek yang baik. Ayo pergi. The film was Mari kita translated akhiri dendam and ini. narrated by M-Media. Dupa membawa pesan ke 4 penjuru. Hari ini aku datang untuk memanggil. Semoga sang siluman segera turun ke aula. Praktisi He Anran dengan hormat mengundang Huang Daxian. Di mana ini? Huang Daxian, apakah Anda masih mengenaliku? Kau adalah cucu Pak Tuahe. Biarkan dia keluar dan menemuiku. Aku tahu Anda sedang terburu-buru. Tapi jangan terlalu tergesa-gesa. Anda harus memeriksa keadaan jiwa Anda sendiri terlebih dahulu. Kui Jiu, beraninya kau menjebak jiwaku. Biarkan aku kembali. Aku akan membunuhnya. Tenanglah. Aku punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Mengapa kau mencoba menangkapku hari itu? Kultivasi Huang Pici memerlukan pencarian segel dari manusia. Jika segel itu berhasil, seseorang bisa melewati 100 tahun kultivasi pahit dan naik ke keabadian dalam satu langkah. Kau sudah menjadi seorang Daxian. Mengapa kau masih harus mencarinya? Hanya mereka dengan takdir yang sangat langka yang bisa membiarkan Huang Pici mencari segel kedua. Kau memiliki 2 takdir seperti itu. Dan lagi pula, Cukup. Kau sudah cukup banyak bertanya. Sekarang giliranku untuk bertanya. tanyakan saja. Aku disegel oleh Kui Jiu. Bagaimana kau membangunkanku? Aku tidak bisa mengatakannya. Apakah kau menemukan cara untuk menjebakku di dalam tablet roh itu? Kau pikir aku akan memberitahumu? Aku tahu bahkan tanpa kau mengatakannya. Pasti rubah dari King Qiu itu yang ikut campur urusan orang lain. Biar ku beritahu. Membuka kembalnya Ola Dupa adalah satu-satunya cara untuk memanggilku sendirian. Kau sudah berada di Ola Dupa keluarga He. Namun, bahkan rubah itu tidak tahu. Huang Pici sendirilah yang memilih untuk bergabung denganku. Menggunakan tubuh manusia untuk menggunakan kekuatan iblis. Jauh lebih nyaman daripada membantu Tuan mengabulkan keinginan. Kapan kau mengetahuinya? Aku tahu saat kau pertama kali memanggil Huang Pici. Aku hanya ingin melihat apa yang akan kau lakukan dengannya dan aku. Sejujurnya, ini mengecewakan. Aku merasa sekarang bahwa tidak ada gunanya lagi. Sekte yang bermartabat namun kau menggunakan trik kotor di belakang orang lain. Kau juga manusia. Trik kotor.
Itu namanya The film berbulu. was translated Mulutmu and itu? narrated by M Media. Benar-benar membuat orang menyukaimu dan membencimu pada saat yang sama. Kemarilah saudari akan mengurusmu. Link R. Linger. Jetty semakin intim sekarang ya. Dasar bocah. Leluhur selalu mengingatmu. Ayo pergi. Mari kita pulang. Saudara Lu. Mereka pasti pergi ke Huang Pici. Peta itu. Lihat dirimu. Hari demi hari. Tidur di alam liar bersama dua bocah itu. Kulitmu sudah menjadi cukup kasar. Nenek tua bangka. Lidahmu masih setajam dulu. Sejak kau meninggalkan gua, segalanya menjadi jauh kurang menyenangkan. Aku ingin bertanya padamu. Apakah itu sepadan? Kau hanya tahu cara menjilat dan memohon di sini. Apa kau ingat saat di pegunungan? Berlarian bebas dan liar. Mengamuk. Itu semua kebohongan dari dua bocah itu. Jika kau tidak memberitahuku bahwa ayahku dibunuh oleh manusia, mengapa aku harus membunuh untukmu? Atau membuat mereka menjadi musuh. Mereka memang pantas mati. Membiarkan masa lalu berlalu adalah berkah terbesarmu. Jika kau bersedia menebus dosamu dan menjebak kedua bocah itu, aku akan mengabaikan semua pengkhianatanmu. Hidup atau mati dalam satu pikiran. Buat pilihanmu. Aku tidak perlu berpikir. Aku tidak akan menjadi sepertimu. Menjalani hidup penuh kepengecutan. Orang bodoh yang keras kepala. Tidak ada Huang Pici yang bisa melawanku. Kui Jiwu. Berhenti bersembunyi di sana seperti kura-kura. Kau punya nyali untuk mencuri seorang wanita, tapi tidak punya nyali untuk keluar. Keluarlah. Cepat keluar sekarang. Keluarlah. Keluar dari sana. Xiaodois. Anggota sekte yang bermartabat. Bertingkah seperti wanita cerewet. Nenek tua bangka, kau datang tepat waktu. Kembalikan Link R padaku. Sihirmu biasa saja. Jika bukan karena bocah Ma di sini, kau bukan apa-apa. Bocah Ma itu. Mengapa kau belum bergerak? Saudara Lu. Roh-roh tercerai berai ketakutan. Hantu dan dewa gemetar. Guntur menyambar di dalam. Dewa Guntur menyembunyikan namanya. Meledaklah. The film was translated and narrated by M Media. Leluhur selamatkan aku. Leluhur selamatkan aku. Kau monster. Bersiaplah untuk mati. Anran. Link R. Aku harus berterima kasih padamu. Jika kau tidak membunuh kakak tua basang itu, aku tidak akan berani keluar dengan mudah. Saudara Lubu telah tiba. Mengapa kau belum mati juga? Teknik kelahiran tanpa bentukku memungkinkanku beregenerasi tanpa henti. Bahkan jika kau memiliki warisan rubah abadi. Lalu kenapa? Saudara Ma. Formasi 8 gerbang kunci emas. Formasi kunci emas 8 gerbang. Siluman rubah mengirimkan salamnya. Dewa rubah mengirimkan salamnya. Dasar kambing tua. Link R dan aku sekarang simbiosis. Jika dia hidup, aku hidup. Jika dia mati, aku mati. Apa yang bisa kau lakukan tentang itu? Link R. Saudara Ma, dia memiliki kelahiran tanpa wujud. Kita tidak bisa membunuhnya. Batu roh. Para dewa kembali ke kuil. Dewa kembali ke kuil. Para dewa kembali ke kuil. Hantu kembali ke kuburan. Hantu kembali ke kuburan. Para hantu kembali ke kuburan. Iblis dan roh. Iblis dan roh. Iblis dan roh. Kembali ke gunung dan hutan. Kembali ke gunung dan hutan. Kembali ke gunung dan hutan. Selembar jimat roh. Selembar jimat roh. Selembar jimat roh. Menyegel semua jejak. Menyegel semua jejak. Menyegel semua jejak. Bagi mereka yang melawan. Bagi mereka yang menentang. Bagi mereka yang melawan. Para prajurit surgawi akan turun. Para prajurit surgawi akan turun.
para prajurit surgawi akan turun. Disegel. 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 The film was translated and narrated by M Media. Buku ini akhirnya berakhir. Sampai jumpa di dunia menarik berikutnya.